Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpahan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar pembukaan musyawarah 4 Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat malam 26 Agustus. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Jaksa Agung RI Saritiar Burhanuddin, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afrian Sahnur, anggota DPR RI Effendi Simbolon, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus atau HBA, Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi, kemudian Bupati Seprovinsi Jambi atau yang diwakili dan pejabat lainnya. Kegiatan ini dimulai dengan jamuan makan malam. Kegiatan ini dihadiri oleh lembaga adat dari Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan tamu undangan lainnya. Jaksa Agung RI Saritiar Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan, pembangunan hukum di Indonesia menuju restoratif justice. Pihaknya juga hadir di posisi tengah antara korban dan pelaku. Saat ini fokus pembangunan hukum di Indonesia dan sudah menuju arah restoratif justice. Budaya sosial masyarakat juga berupaya menjadi hukum dan keadilan di masyarakat dengan menerbitkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif keadilan. Saya dapat gelar profesornya adalah restoratif justice. Yang tadinya sebenarnya begitu pada waktu saya dilantik jadi Jaksa Agung, satu pemikiran saya, karena selalu dikatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya buktikan itu, bahwa sekarang hukum tajam ke atas dan tentunya ke bawah, sangat tumpul. Kenapa saya katakan tumpul? Saya mencoba melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk turut serta dalam mencari pemecahan kalau ada persoalan hukum. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman khusus dari bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka dari pengaruh kekuasaan. Undang-Undang Nomor 11, ini undang-undang baru tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur tentang kewenangan kejaksaan di bidang hukum pidana, antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melakukan mediasi penal, dan lain-lain. Kewenangan kejaksaan di bidang penegakan hukum haruslah mampu mewujudkan cita tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, guna mencapai dan menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut, kejaksaan harus mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung baik di dalam hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup dan Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan suatu kebanggaan atas kehadiran Saritiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung RI. HBA juga mengatakan rasa bangganya kepada Burhanuddin dapat menjadi Jaksa Agung RI yang dulunya sempat dinas di Provinsi Jambi. Siap untuk sukseskan kegiatan ini sehingga selesai acara musyawarah ini. Besok pagi kita akan ada acara kegiatan pemberian gelar adat kepada sebenarnya asalnya 3 tokoh nasional, tapi kenapa Ketua Mahkamah Agung rupanya harus pulang tadi, besok pagi ada kegiatan katanya, sehingga besok pagi kita akan mengasih gelar insya Allah kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Burhanuddin. Beliau ini Pak lamar Jambi Pak, Effendi Simbolon. Kami nggak tahu beliau orang Jambi. Dulu mulai awalnya dulu bertugas di Jambi, jadi jaksa biasa, saya jadi sekda.
Kemudian beliau pindah ke Bangko, jadi Kejari. Dulu masih ingat berjalan dari Sungai Putri dekat kantor lembaga adat itu. Masih susah-susahnya. Kalau kita ingat dulu itu tidak nyangka-nyangka sekarang bisa menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Sama halnya dengan Pak Tito. Pak Tito adalah juga perhatian terhadap kita Jambi. Beliau adalah salah satu putra Sumatera Bagian Selatan. Begitu kegiatan di Jakarta, demikian juga perhatian beliau. Sampai juga masalah Pak Ketua Mahkamah Agung demikian. Beliau ulama di Jambi, kebetulan pula memang sama pula dengan saya di Bulian itu. Saya jadi asisten, beliau menjadi wakil Jaksa Negeri Borobulian. Pengadilan ya Pengadilan Negeri Borobulian. Malam itu kami cerita-cerita rumah beliau waktu itu kena banjir. Rumah saya tidak, sebab saya asisten beliau. Jadi juga sama halnya dengan Pak Kajagung kita, beliau Pak Saripudin, kalau kita ingat dulu zaman susah-susah, dan nyangka Bapak bisa jadi pejabat tinggi negara sekali. Luar biasa. Dalam kesempatan kegiatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa kegiatan ini adalah rapat kerja wilayah Lembaga Adat Melayu se-Sumatera keempat. Dengan tujuan ingin kepada LAM se-Sumatera punya nilai di mata tengah-tengah masyarakat. Al-Haris berharap jangan sampai hiruk pikuk persoalan yang ada membuat tidak membanggakan adat itu sendiri. Adat harus diberdayakan, tetap dilestarikan, dan fungsi adat digunakan dengan baik. Kegiatan tadi adalah rapat kerja wilayah, musyawarah kerja wilayah Lembaga Adat Melayu se-Sumatera. Yang keempat, dulu pernah diadakan selama 3 kali karena COVID, ya. Nah, maka ini terhenti. Dan dulu pernah juga sekali Jambi dulu yang diadakan. Nah, gini kita kembali untuk mengadakan itu. Tujuannya pertama yang jelas adalah kita ingin keberadaan Lembaga Adat Melayu se-Sumatera ini punya makna, punya nilai di mata-mata masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kita juga berharap jangan sampai kita hiruk pikuk persoalan yang ada ini membuat kita tidak memberikan adat itu sendiri. Justru walaupun kita sibuk seperti sekarang ini juga adat tetap kita berdayakan, tetap kita lestarikan, dan fungsinya juga kita kita gunakan dengan baik. Contoh tadi ada restorasi justice, itu kan penting sekali saya kira. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin dengan tanda pemukulan gong. Maka telah resminya dibuka pembukaan Musyawarah 4 Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera tahun 2022. Kemudian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.